Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul antara mahasiswa lulusan Stikes Karsa Pusada tahun ini, dan juga kita laksanakan alumni dan singkatan nasihatnya dari Ketua Stikes dan Yayasan. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Garut, Dr. Haji Rudi Gunawan MP, alhamdulillah bisa hadir, dan juga wakilnya Dr. Haji Helmi itu bisa menghadiri kita sekalian. Di sekalian saja saya sampaikan, ini merupakan silaturahmi yang sangat baik dan susah dijalankan, karena biasa sibuk Pak Bupati, sibuk wakil Bupati, tapi pada hari ini insya Allah bisa hadir, bisa bertemu dengan kita, mungkin nanti akan memberikan sambutan yang lebih baik kita khususnya umumnya kepada lulusan dari Stikes Karsa Pusada ini, untuk apa nanti ya yang harus bisa dijalankan, harus diperintahkan untuk dijalankan oleh kami, sehingga kami pada waktunya itu mempersilakan Bapak Bupati seluas-luasnya untuk memberikan sambutan dan nasihat-nasihat serta arahan kepada kami. Hadirin yang kami hormati, maaf saya tadi lupa, yang terhormat Ketua Stikes dan Ketua Karsa Pusada, Yayasan Dharma Pusada Insani, dan seluruh teman-temannya di dalam pekerjaan ini. Dan selanjutnya saya ucapkan hormat terima kasih kepada juga Ketua Senat Stikes Yayasan Dharma Pusada Insani, juga yang beliau sudah bisa hadir dan bisa juga bertatap muka dengan terutama dengan alumni yang akan meninggalkan kita sekalian. Mudah-mudahan baik kita dari Bupati sampai kita itu bisa saling mengetahui maksud dan tujuan kita. Hadirin yang kami hormati, khususnya orang tua alumni atau wisudawan sekarang itu, alhamdulillah mungkin ini suatu kebahagiaan yang sangat baik sekali. Hanya sayang itu wisuda ini yang cara begini baru satu kali ini saja, karena biasanya kita berkumpul bersama. Ini kita alhamdulillah mungkin kalau sebagian merasakan kurang puas ya, terutama orang tua yang menunggu anaknya ini wisuda, tapi ini juga bisa melihat hanya kita tidak bisa berkumpul bersama-sama sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian ada yang menghormati, terutama orang tua yang kami hormati, saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan kepada kami. Beliau ini sudah menitipkan kepada kami berbagai jurusan, dan alhamdulillah yang lulus hari ini itu akan segera diberi ijazah nanti, yang merupakan jadi berkepentingan sekali, seperti paspor untuk luar negeri. Ya, hanya ini anak-anak sekalian, ini kalau kita memberikan paspor nanti ya dari ijazah itu kami itu tidak bisa melakukan bagaimana saudara bekerja, di mana saudara bekerja, tapi itu paspor itu digunakan sebaik-baiknya. Nanti kalau sudah masuk ke dalam dunia baru, kalau sekarang dunia pendidikan, nanti dunia masyarakat, itu saudara-saudara harus hati-hati, baik-baik itu harus bisa mengayomi, bisa menyesuaikan diri dengan sekelilingnya. Ini saya percaya saudara-saudara bisa melakukannya, dan dalam melakukan ini itu saya titip bagaimana saudara-saudara sudah meninggalkan sini, itu kekeluargaan antara alumni dengan Stikes itu jangan lepas ya, bahkan harus lebih dikuatkan. Saya mengundang itu teman-teman kita yang sudah lulus duluan itu mengajak saudara sekalian untuk masuk
organisasi alumni kita. Jadi kita bisa berkali-kali dalam satu tahun atau setahun itu bertemu muka, bertatap muka. Jadi kalau sekarang tidak sempat, itu tahun yang lalu, tahun yang akan datang itu harus bisa bicara atau sudah bisa komunikasi antara lulusan baru dan lulusan yang sudah lama. Ini lulusan dari lama itu diperlukan sekali. Karena yang lama itu sudah mengalami bagaimana proses pengangkatan jadi PNS dan juga bagaimana persiapan diri dan persiapan orang tua kita untuk melaksanakan sebagai pegawai PNS ataupun pegawai di rumah sakit, di dokter praktek. Itu insya Allah kami sangat percaya sekali kepada Anda untuk bisa melakukannya. Ke anak-anak sekalian, Bapak atas nama Yayasan Dharma Husada Insani dan juga menyampaikan juga pesan-pesan dari Stikas itu selain terima kasih, itu sekali lagi kami juga mohon dibantu apa yang sudah baik di sini itu beritahukanlah kepada teman-teman, terutama teman-teman di SMA ya. Jadi kita sangat mengharapkan mengembangkan ini Stikas itu dengan jumlah yang banyak sekali. Dan insya Allah ini selalu ketua Stikas tidak akan membodohi karena dosen antara jumlah dosen dan jumlah mahasiswa yang diterima itu disesuaikan dengan ketentuan bagaimana seharusnya dosen itu melayani berapa orang dan sebagainya, itu insya Allah diperhatikan. Dan juga orang ibu, bapak dan orang tua sekalian, sebenarnya bapak ini sudah syukur alhamdulillah bahwa putra putri sudah lulus, insya Allah dan sudah dikatakan kepada anak ibu dan bapak kami akan memberikan sertifikat yaitu berupa ijazahnya yang bisa digunakan. Ini juga ibu bapak tidak bisa lepas dari bimbingan ibu sekalian. Sudah sana itu kemana arahnya itu anak-anak itu perlu bimbingan, bapak masuk ke pemerintah, masuk ke swasta dan sebagainya, itu perlu sekali bimbingan dari ibu dan bapak sekalian. Yang pertama itu kita di Stikas sudah memberikan pendidikan atau pengetahuan bagaimana kalau anak dengan ibu, anak dengan bapak, itu saya menyampaikannya sesuai dengan peraturan agama saja ya. Jadi ke ibu harus lebih memperhatikan, harus banyak minta doanya, dan juga kepada bapak sendiri sama. Tapi karena ibu lebih berat gitu ya mengerjakan melayani anaknya dari mulai kandungan sampai sekarang sampai lulusnya dari Stikas ini itu sangat berat sekali. Sudah begitu pengorbanan, kemudian juga pengorbanannya banyak sekali, kesehatan juga terganggu, sama menyusui, dan sekarang Anda sudah lulus. Berterima kasihlah kepada ibu, terutama juga bapak-bapak kalian. Ini doakanlah mereka, supaya mereka itu ditambah umurnya yang panjang, baik dan berguna untuk kita dan masyarakat. Itu mudah-mudahan bisa tercapai sehingga orang tua kita mendidik Anda itu mendapat pahala yang sebaik-baiknya. Karena kebaikan amal anak cucunya gitu, dalamnya anaknya itu suatu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada ibu dan bapak, terutama yang sudah meninggal. Itu mudah-mudahan itu juga bisa tercapai oleh anak-anak dan ibu sekalian. Kemudian anak sekalian, ini saya bicara pengalaman saya ya. Ini doa ibu ya, doa ibu itu sangat penting sekali. Kalian kalau mau kerja nanti itu beritahulah kepada ibu. Saya tempatkan di pertanian di kesulitan itu mohon dari ibu, berilah kami kekuatan untuk melakukan pekerjaan itu. Itu mungkin sehari-hari yang tidak dilakukan, dan juga nanti kalian harus sering daripada ibu, kemudian juga melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berniatlah kalau mau kerja setiap hari itu melaksanakan tugas itu karena Allah. Jadi kalau daharilahnya Anda dibesarkan oleh ibu bapak, tapi yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Katanya perawat juga kadang-kadang sombong, itu mengatakan saya sudah menyembuhkan si bayi. Atau kadang-kadang pasien yang mengatakan, wah kami sudah ditolak. Itu bukan ditolak, padahal mampu bapak lebih baik. Itu ini adalah yang baik itu yang bukan itu bapak, bukan kami, itu Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala hanya kami bisa mengobati, tetapi menyembuhkan tidak bisa. Itu mohon disampaikan juga itu, dan kami kembali lagi doanya kepada kita sekarang, kepada kalian, daripada orang-orang yang didoakan oleh kita sekalian. Kemudian saudara-saudara sekalian, ayo saya perlu juga sampaikan kepada Pak Bupati bahwa jumlah lulusan tahun ini, jumlah lulusan yang dilepas oleh Kapsa pada ini sudah 5.100 orang. Alhamdulillah dari berbagai jurusan itu sudah terisi sampai farmasi yang terakhir ini sudah hari ini mungkin bisa, atau tak bulan-bulan ini bisa digunakan untuk 3 tahun khususnya, karena baru satu angkatan. Mudah-mudahan Bupati itu, saya pengalaman saya di puskesmas sekarang belum ada, terutama itu D3 farmasi, hanya ada kadang-kadang satu yang di dinas saja beberapa orang apoteker. Oleh karena itu berbahagialah anak-anak yang lulusan farmasi, lulusan perawat itu, kita tidak susah mencari pekerjaan, tetapi kita tinggal bagaimana kita supaya kerja baik. Anak-anak sekalian, ini saya menasihatkan ya, di abang saya juga itu, kalau di daerah itu dekatilah orang-orang pimpinan atau orang terkemuka di sana, jadi didekati oleh kita sekalian, oleh anak-anak sekalian. Itu kadang-kadang kita perlu promosi, dia dipromosikan tidak baik. Seorang perawat mempromosikan bahwa saya bisa tidak bisa begitu. Yang penting kita bekerja baik, berdekatan dengan masyarakat, terutama dengan para ulama, para kiai. Dekat juga bisa setiap kemana kalau pengajian ya, biasa diundang, kalau bisa kita ikut sana. Itu nanti kiai itu akan mempromosikan saudara-saudara bahwa ini namanya A atau anak B dan lain sebagainya, lulusan anu. Itu tidak promosi lagi, itu sudah tidak harus bayar, tapi itu sudah menyebar di masyarakat. Insya Allah kalau ada 100 kali 10 saja itu sudah banyak sekali. Sekali lagi itu jalankanlah yang baik-baik ini. Juga kepada yang berhormat Bupati, itu anak-anak itu saya serahkan kepada Bapak supaya mereka itu segera diberi tempat kerja, penempatan untuk bekerja. Ini Garut itu masih, saya rasa masih banyak kekurangannya, terutama ini program kami yang akhir, yang terakhir sekarang itu farmasi dengan analis. Itu saya kira belum di tiap puskesmas ada, apalagi dengan hubungan corona yang sekarang itu sangat menyedihkan karena kurang sekali. Alhamdulillah tahun ini kita sudah mencetak lulusan D3 farmasi dan juga lulusan D3 analis. Ini saya percaya juga mereka juga tenaga-tenaga ini membantu negara dan masyarakat. Kenapa? Karena tenaganya dia dapatkan lebih murah daripada lulusan S1 atau dengan apoteker. Ini kerjanya juga sama, bisa kita atur saja. Ini lebih memudahkan, lebih menolong, membantu pemerintah dan masyarakat. Mudah-mudahan hal ini juga bisa meningkatkan, bisa mewarnai tugas asal usaha ini sehingga tidak mengecewakan masyarakat dan juga tidak mengecewakan kita sekalian, terutama lulusan-lulusan ini. Bapak mendoakan saja supaya kalian ini dijadikan orang yang saleh dan sihat. Dan juga sekali lagi itu dia mau bekerja itu niatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dengan katanya kata kiai itu kita selama bekerja dimulai dengan bismillah, itu dianggap amal kerja yang selama waktu itu. Jadi kalau kita kadang-kadang kiai itu mengatakan sedikit terus. Ya kalau sedang mewati atau merisau saya tidak mungkin saya lari-lari. Tapi kalau mulainya dimulai bismillah, itu insya Allah Allah mencatatnya sebagai orang yang takwa kepada Allah, mengingat Allah, menyerahkan diri untuk melaksanakan segala kebaikan. Itu mudah-mudahan kalian juga bisa berjalan dari satu kepada orang tua, dari sekarang kepada perintah Allah, dan akhirnya apa yang perintah Allah yang
yang perlu cantumkan ini yang mudah saja. Saya tidak akan panjang-panjang, tapi anak-anak sekalian, baik yang lulus sekarang masih duduk di bangku pendidikan sekarang dari terjun masyarakat, itu dididik atau gunakan diri sendiri sesuai dengan sabda Allah Subhanahu wa taala di dalam wal asri, ya. Wal asri lebih masa. Jadi semua pun akan mengingat waktu. Waktu itu sangat singkat sekali. Mungkin kita merasakan kemarin sekarang, apalagi 1 bulan, 2 bulan itu makin cepat. Saya sendiri tidak terasa ya. Ini sudah 91 tahun ya, hidup itu terasa rasanya. Kemarin saja keinginannya masih banyak, tapi kemampuan yang kurang. Oleh karena itu, sekalian, pada kesempatan ini mungkin kata-kata Bapak tidak sesuai atau banyak yang salah-salah, mohon dimaafkan karena faktor usia yang tidak bisa diarahkan. Itu anak sekalian, dan kepada sekalian Bapak mendoakan supaya sehat jasmani, rohani, dan sosial. Ini kedua asli tindak insana lebih rusin, lalu kesioli orang-orang yang iman. Ini iman itu mudah dikatakan. Kalian bagaimana di daerah itu mengerjakan sholat, bukan pamer ya, tapi datang ke masjid itu kewajiban. Itu juga merupakan promosi bagi saudara, tempat-tempat pengajian, Jumat dan sebagainya. Tapi kita tetap sembahyang Jumatnya, ya karena Allah yang melihat, Allah yang akan memperlihatkan kita kepada Allah mengingatkan kita kepada masyarakat yang banyak bahwa perawat ini atau farmasi ini itu betul-betul umat Allah yang soleh. Itu mudah-mudahan dengan perkataan itu juga lebih mempermudah hidup di dunia masyarakat luas ini. Dan itu saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa yang mendapat kesempatan wisuda hari ini. Kemudian ada ibu sekalian, bapak sekalian, ibu orang tua, itu sekalian, kami tadi mohon maaf ya, dan kepercayaan dari ibu sekalian telah menitipkan anak-anak atau saudara-saudaranya ke saudara yang sekarang sudah selesai. Itu mudah-mudahan menjadi amal ibu dan bapak sekalian, dan doakanlah anak ibu sekalian supaya meningkatkan martabatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak sekalian, itu saya tidak akan panjang menasihatin. Tadi kita lanjutkan bahwa perintah Allah juga kita yang beriman, yang beramal soleh, harus beramal soleh, dan juga harus saling mengajak pada kebenaran dan saling mengajak untuk kesabaran. Itu insya Allah orang sabar, orang soleh itu akan berbaik budi dengan temannya. Sehingga saya harapkan juga antara alumni yang sekarang dan alumni yang akan datang itu bisa melaksanakan perintah Allah yang begitu. Apa untungnya bagi kita itu bisa diraih nanti di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan ini yang menjadi pahala bagi kalian dan juga dibagikan kepada ibu bapak kalian. Itu rupanya yang bisa sampaikan. Sekali lagi ke Bapak Pradi, terima kasih atas kehadiran Bapak dan wakilnya, dan mudah-mudahan apa yang dilaksanakan Bapak dari tempat tugas dari rumah mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bapak selamanya mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami pun mohon bimbingan dari Bapak seterusnya, terutama stiker ini, yayasan ini, untuk bisa melaksanakan sesuai dengan tujuan kami. Bahwa tujuan kami mendirikan yayasan itu sedikit sekali, tidak banyak, hanya kami ingin memberikan pelayanan kepada atau membantu memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat dan pemerintah, khususnya di Kabupaten Garut. Mudah-mudahan ini juga rencana kami itu sudah bisa dilaksanakan. Pak Bupati yang kami hormati, dulu kami mengadakan pelayanan kesehatan itu berbentuk klinik-klinik pribadi dari yayasan. Tapi sekarang setelah kemajuan yang dilaksanakan oleh pemerintah, banyaknya puskesmas dan lain sebagainya, itu
beban kami sudah mulai berkurang karena lulusan-lulusan itu ditampung untuk bekerja di puskesmas, rumah sakit dan sebagainya. Hingga dengan begitu pekerjaan kami yang asalnya adalah kami biaya sekarang tapi sekarang sudah ambil oleh pemerintah baik dari rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Ini juga alhamdulillah mudah-mudahan pelayanan kesehatan itu di Garut di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 1945 bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang seoptimal mungkin. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Bupati. Mudah-mudahan kehadiran Bapak menjadi kenangan yang indah baik bagi kami maupun dari alumni yang baru sini dan juga untuk seluruh masyarakat Garut. Insya Allah seluruh Garut akan gembira melihatnya Karsa Pusada sudah anak-anaknya dihadiri oleh Bapak Bupati. Yang biasanya sebenarnya kami merasakan di Pendopo karena kami merasa sejarah yang sangat baik. Itu Pendopo itu ya mungkin itu jarang yang bisa masuk kan, tapi wisuda itu bisa masuk semuanya. Tapi sekarang karena situasi kesehatan sehingga menghambat hal itu tidak diperbolehkan, terutama itu serta protokol kesehatan. Ini sebenarnya seperti sekarang juga duduknya terlalu berdekatan, itu nanti harus sesuai 1 meter. Jadi kalau sekarang dilaksanakan tidak bisa ini. Tapi alhamdulillah kalau kita mungkin ibu dan bapak bisa menghemat juga ya dari program ini, karena biasanya saya lihat ibu dan bapak itu kalau wisuda, tiap wisuda itu alun-alun itu penuh. Kadang-kadang sampai pengkolan, sampai masjid alun itu penuh. Gangguannya banyak sekali. Itu mengganggu masyarakat banyak dan juga mengganggu kepada ibu sekalian. Kalau sekarang kan kalau biasanya bekal dibawa sini untuk jajan, untuk makan di alun-alun dan sebagainya, itu silakan makan di tempat yang disenangi ibu saja. Mau buat terang di mana, bahasa berbagai. Ingat saja mungkin berupa syukuran pada Allah SWT atas kelulusan anak-anak ibu dan bapak sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf bila penyampaian saya ini mungkin tidak berkenan pada hati atau pikiran ibu dan bapak sekalian. Dan saya banyak terima kasih atas perhatian bapak dan ibu sekalian dan selamat kepada seluruh lulusan, dan juga saya ucapkan terima kasih lagi kepada seluruh tamu undangan, terutama yang saya lupa tadi itu di sini ini mempunyai organisasi persatuan profesi kesehatan. Itu kalau ada sekali saya sampaikan apa yang tersebut, tapi itulah yang saya maksudkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.